Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya, channel Ulumuna, channel yang bermanfaat dan berguna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis data penelitian kualitatif dan kuantitatif kuliah metodologi penelitian pendidikan, terkhusus untuk teman-teman mahasiswa saya di IBN Tegal. Baik, pada kali ini kita langsung saja masuk ke pembahasan inti. Nah, pengertian analisis data kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif adalah pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Analisis data kualitatif adalah mencari makna di balik data yang melalui pengakuan subjek pelakuannya. Menurut Bagdan dalam mulung ya, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola ya, mensintetiskan, mencari dan menemukan pola. Pada intinya begini, Anda bisa membaca sumber dari manapun. Pada intinya, saya menyimpulkan dengan menganalogikan gambar seperti ini, bahwa analisis data itu adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, coding atau melakukan kode, dan melakukan kategorisasi. Mengatur berarti bayangan saya itu adalah Anda harus mengatur kira-kira yang bundar yang mana, yang bulat yang mana, yang kotak yang mana, yang segitiga bagian mana, begitu ya. Diurutkan. Setelah data di lapangan Anda dapatkan, diurutkan. Yang lebih utama atau yang prioritas itu yang mana? Nah, Anda harus mengurutkan 1, 2, 3. Mengelompokkan, kira-kira ini masuk yang bagian kotak, yang warnanya merah apa saja, siapa saja orangnya ya. Terus alasannya apa saja misalkan. Jadi ini gambaran saja ya. Coding, melakukan kode ya. Ketika Anda dapatkan data, Anda harus mengkode biar nanti untuk menganalisisnya itu mudah. Ini bagian yang kotak bagiannya orang-orang yang A, misalkan yang kotak bagiannya siswa-siswi yang pandai, yang B yang kurang, yang C yang ya yang lebih kurang, itulah ya. Kategorisasi, dikategorikan ini yang lebih besar mendapatkan formasinya, yang ini yang lebih sedang, yang ini yang lebih kecil gitulah ya. Jadi intinya mengelompokkan ya, mensistematisasikan ya, sistematisasi agar data itu bisa diolah dengan mudah, dengan baik, dan bisa diserap oleh orang-orang yang membaca penelitian Anda. Nah, metode analisis data kualitatif ya, metodenya sebenarnya secara umum metode yang sering digunakan di dalam penelitian kualitatif itu adalah pertama melakukan reduksi data. Kemudian yang kedua adalah melakukan penyajian data. Yang ketiga adalah melakukan penafsiran atau verifikasi atau pengambilan kesimpulan. Jadi kalau kita lihat gambar yang dirilis oleh Mills dan Huberman, sebagaimana dalam kitab dalam bukunya Dr. Sugiono ya, ini gambarnya begini. Jadi ketika Anda mengkoleksi data, mendapatkan data dari masyarakat, dari objek penelitian Anda, itu data mestinya ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting, begitulah. Karena saking banyaknya data. Jadi disinilah pentingnya adanya reduksi. Memilah-memilih yang paling penting itu mana. Kemudian yang paling penting itu direduksi. Atau bahasa lainnya, reduksi itu adalah melakukan abstraksi. Ya. Menggambarkan data-data penting yang Anda dapatkan. Ketika data itu sudah direduksi, maka Anda langkah selanjutnya adalah melakukan display data atau penyajian data. Display data itu sudah mulai mengarah pada sebuah kesimpulan. Belum disimpulkan, tapi sudah mulai ada kesimpulan. Maka dalam istilah lainnya itu adalah ini baru hipotesis sementara, begitulah ya kurang lebih. Jadi masih bisa benar, masih bisa salah. Jadi ketika nanti tidak datanya hasil hipotesisnya salah, maka akan kembali
pada reduksi. Jangan-jangan reduksinya kurang tepat. Maka di sini gambarnya itu panahnya saling berbalik ya, display reduksi terus. Nah, ketika sudah menemukan sebuah dugaan sementara atau hasil sementara atau hipotesis itu, maka baru kemudian diarahkan pada kesimpulan atau verifikasi. Ya, setelah itu pun ketika mau menghasilkan sebuah kesimpulan sebenarnya juga belum pasti. Kesimpulan sementara ini belum pasti. Apakah kesimpulan ini sesuai dengan koleksi data atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan koleksi data, ini jangan-jangan di display datanya kurang, masih ada yang kurang, gitulah ya. Jadi masih ada yang perlu disempurnakan. Maka ini adalah sebuah rangkaian yang terus berputar sampai menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, yang benar-benar sesuai dengan data, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini adalah pengertian ya, pengertian dari gambar tadi, reduksi data, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, adalah abstraksi ya. Kemudian penyajian itu ada kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan penafsiran, kesimpulan atau verifikasi itu kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Ini bukan kesimpulan secara umum dari skripsi tersebut ya, ini baru menyimpulkan dari data-data yang Anda dapatkan. Ya. Nah, contoh gambarannya seperti ini. Misalkan Anda akan meneliti tentang tawuran di sekolahan ya. Kenapa sih sekolahan kok ada tawuran gitu kan ya? Kan ironis ya. Sekolah yang notabene memberikan pendidikan kepada anak, ternyata ada beberapa anak yang masih melakukan tindakan asusila. Contoh yang Anda dapatkan, data yang Anda dapatkan di sekolah tersebut adalah ternyata nilai siswa itu rendah. Kasus bullying itu sering terjadi di sekolah tersebut misalkan. Spiritualitas tentang keagamaan siswa itu masih rendah. Jika pergaulan siswa itu ya ada yang tidak wajar gitulah ya. Sehingga ketika Anda melakukan wawancara, melakukan survei atau observasi di sekolah tersebut, itu Anda mendapatkan eh, informasi dari responden. Misalkan informasi pertama, responden yang pertama mengatakan bahwa ternyata gara-gara nilai keagamaan kurang, siswa-siswi kurang beradab. Ya, guru pertama mengatakan begitu ya. Kemudian ada siswa yang mengatakannya, pergaulan bebas siswa itu berdampak pada kriminal. Ini salah satu dua contoh saja ya. Anda bisa menguraikan berdasarkan hasil wawancara Anda dengan pihak sekolah, baik guru ataupun siswa itu sendiri. Nah, reduksi ini yang sifatnya masih sebatas wawancara, itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan sementara, display data atau hipotesis. Maka ketika tadi nomor satu adalah gara-gara nilai keagamaan kurang, siswa-siswi kurang beradab. Ini mungkin masih mengandung nilai kognitif atau afektif ya. Nah, nilai keagamaan. Nilai yang seperti apa? Ini kan masih menghasilkan sebuah hipotesis sementara. Ini jangan-jangan masih mengarah pada kognitif saja, atau sudah mulai ke afektif, atau sudah ke spiritual ya. Pergaulan bebas ya, Anda sudah mulai menghasilkan hipotesis awal, oh ini ada lingkungan sosial yang berpengaruh ini ya. Ini akan kita mudah mendapatkan sebuah verifikasi atau kesimpulan ketika sudah melihat display data seperti ini. Nah, baru kemudian ketika Anda sudah melakukan pengoleksian data, reduksi, dan display, kira-kira Anda menghasilkan sebuah kesimpulan begini atau verifikasinya begini. Pendidikan spiritualitas akhlak menentukan karakter siswa, baik secara watak maupun sosial. Dengan demikian, tindakan asusila dapat teratasi, seperti tawuran. Ya. Jadi, lebih mengarah pada pendidikan spiritualitas atau nilai-nilai keagamaan yang terutama dari segi spiritual atau psikoafektif maupun psikomotorik, bukannya sekadar kognitifnya saja. Ini akan bisa meningkatkan kepribadian siswa sehingga bisa terkendali oleh adanya tindakan kriminal, misalkan tawuran. Ya. Juga nanti berdampak juga pada pergaulan bebas, berdampak juga pada pergaulan sosial. Artinya dia akan lebih melihat pergaulan sosial secara bijak ya dengan adanya pendidikan spiritualitas akhlak begitu. Ini gambaran umum saja, Anda bisa mencontohkan berdasarkan lapangan yang ada atas dasar penelitian Anda sendiri. Nah, ini adalah macam-macam penelitian kualitatif. Oke, sebelum saya mengarah ke macam-macam penelitian kualitatif, saya berikan gambaran contoh begini. Saya mengambil contoh ya
pinjam contoh skripsinya orang lain. Ini saya download dari internet ya, hanya sekedar untuk contoh saja. Ini jadi seorang peneliti dari Universitas Islam Indonesia ya, meneliti tentang gambaran proses perjalanan Ibu Nurul Widyati menjadi pemimpin. Jadi kepemimpinan Ibu Nurul Widyati ya, saya nggak tahu ini memimpin apa ya. Intinya ada penelitian seperti ini. Jadi si peneliti itu melakukan wawancara kepada Ibu Wiwit, Bapak Hamam, dan Mas Saiful ya. Kalau reduksi itu masih seperti ini ya, formatnya masih seperti ya asli ya, original sesuai dengan data di lapangan wawancara itulah ya. Dan dari wawancara ketiganya ini setelah direduksi ya, dikumpulkan, Anda melakukan abstraksi, inilah hasil dari reduksi atau abstraksi itu ini ya. Proses kepemimpinan berawal dari kecil yang karena didirikan dari orang tuanya dan juga diajarkan oleh kedua orang tua untuk dapat mandiri dan bekerja keras. Ini baru satu item meneliti tentang gambaran proses perjalanan ya. Belum lagi ada item-item lain atau unsur-unsur yang lain. Kemudian setelah itu Anda melakukan reduksi, setelah reduksi Anda melakukan hipotesis tadi ya, apa? Penyajian data. Tadi sebagaimana saya sampaikan tentang gambar yang ini ya, tentang gambar yang ini, kita langsung contohkan di sini. Penyajian data. Saya berpindah pada penelitian yang lain. Ada seorang peneliti ingin meneliti tentang dampak penggunaan internet dalam penyelesaian tugas perkuliahan mahasiswa jurusan PAI FITK UIN Sumatera Utara. Nah, ini saya pinjam skripsinya orang ya. Ini hanya pembelajaran saja ya. Saya pinjam. Jadi setelah melakukan reduksi, kemudian melakukan penyajian, setelah disajikan dia memberikan deskripsi begini ya. Dari pertanyaan tentang item tentang searching tugas ya, melalui wawancara. Kemudian peneliti memberikan gambaran praktis dengan mendeskripsikan seperti ini. Nah, setelah mendapatkan deskripsi, ini unsur-unsur ini itu lebih mengarah kepada nilai-nilai kognitif. Begitu juga dengan yang ini. Unsur-unsur ini lebih mengarah pada nilai-nilai ekonomis. Atau hasil sementaranya itu adalah mengarah kepada hal ekonomis. Nah, ingat, ini baru display ya. Yang hipotesis ini baru display. Belum melakukan verifikasi. Belum mengarah pada kesimpulan. Sehingga nanti kalau pada kesimpulan itu lebih mengerucut lagi. Mengumpulkan jadi satu antara kognitif, ekonomis, praktis, dan seterusnya. Nah, kembali kepada sini ya. Di sini adalah ada macam-macam penelitian kualitatif. Menurut H.M. Burhan Bungin ya. Ini banyak sekali contoh-contoh metode penelitian kualitatif, analisis kualitatif ya. Ada content analysis, ada framing analysis, analisis semiotik, ya, analisis konstruksi sosial media massa, hermeneutik, analisis penafsiran teks, analisis wacana kritis. Ini yang merah-merah itu yang biasa saya jumpai di penelitian-penelitian mahasiswa saya ya. Banyak menggunakan content analysis. Ya, kalau framing itu lebih mengarah kepada realitas sosial melalui eksistensi media. Ya, ini lebih sering digunakan oleh para media yang berbaur dengan suasana politik, itulah ya. Analisis semiotik mengatasi biasanya pada skripsi yang mahasiswa komunikasi sering menggunakan ini, analisis semiotik, menganalisis tentang gambar, tentang data dan seterusnya. Konstruksi sosial media massa ya, analisis sosial, hermeneutik. Ini sama saja dengan penafsiran teks. Ya, ini tadi dilihat dari segi analisis teks dan bahasa. Kemudian ini analisis dari tema-tema budaya, ya, melihat suasana sosial, lingkungan sosial yang sering jumpai pada mahasiswa itu adalah menggunakan ini constant comparative analysis. Jadi membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, atau ada juga yang etnologi ya, melihat bagaimana perkembangan sebuah suku atau masyarakat setempat, etnologi. Kemudian dilihat dari segi kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi. Ada focus group discussion, ada studi kasus. Studi kasus juga sering digunakan oleh mahasiswa saya tentang meneliti tentang sebuah tempat ya, meneliti tentang variabel apa, kemudian lokasinya. Studi kasus di sekolah, SMA, dan seterusnya misalkan.
teknik biografi ya, mengkaji tentang tokoh ya. Jadi di dalam penelitian analisis data kualitatif ini ya kadang ada yang berupa apa? Berupa pustaka, ada juga yang kadang-kadang berupa kualitatif tapi sifatnya lapangan. Sehingga beda dengan yang namanya analisis data kuantitatif. Karena pengertian analisis data kuantitatif itu lebih berkaitan dengan angka-angka ya. Kita masuki pada analisis data kuantitatif. Ya, sehingga data kuantitatif itu diawali dari mulai persiapan, tabulasi, dan penerapan. Tabulasi itu melakukan coding ya, melakukan koderisasi, melakukan kode ya. Nah, ini intinya yang membedakan antara analisis data kualitatif dan kuantitatif itu hanyalah sebatas angkanya saja. Meskipun sebenarnya ujung-ujungnya data kuantitatif itu sebenarnya akan disimpulkan atau akan dinarasikan dalam sebuah paragraf, dalam sebuah kalimat, akan disimpulkan dalam sebuah narasi, begitulah ya. Sehingga di dalam penelitian, dalam analisis data kuantitatif itu ada dua macam. Nah, ini. Yang pertama deskriptif dan inferensional. Deskriptif dan inferensional secara substansi itu sebenarnya sama, yaitu menjelaskan, menyampaikan informasi, menyampaikan hasil penelitian. Hanya saja memang didukung oleh adanya angka-angka. Nah, deskriptif ya. Ini biasanya menggambarkan dari adanya visual, gambar, data, dan seterusnya. Atau menarasikan dari tabel-tabel yang isinya angka-angka yang didapatkan melalui survei, kuesioner, dan seterusnya, dan lain sebagainya. Kalau inferensial itu lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar deskriptif. Ya, jadi menghubungkan korelasi ya. Kemudian atau komparasi itu membandingkan. Jadi gambaran umumnya kalau deskriptif ini hanya satu variabel, inferensial itu lebih luas, lebih dari satu variabel, dua, sehingga sifatnya adalah membandingkan atau menghubungkan, sifatnya lebih luas. Nah, sebenarnya kualitatif pun juga ada ya, macam-macam yang bersifat korelasi dan komparasi, namun lebih identik pada sebuah naratif atau paragraf, tidak menggunakan angka-angka. Kalau yang namanya kuantitatif bentuknya angka, sehingga lebih didukung dengan adanya grafik misalkan ya, seperti contoh di sini ya, tingkatan prestasi terhadap kepribadian siswa didukung dengan adanya angka, adanya dengan nilai prosentase. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.